Tiba-tiba dia itu ya. Langsung gitu. Selamat datang di channel kita Kalijab TV. Jadi di sini kami akan membuat video tentang cerita pengalaman kami masing-masing dari Jihad, Krisna, Pengalaman iya. tentang mistis. Oh iya, Misteri. Horor. lupa gua. Pengalaman tentang horor ya. Iya. Jadi yang cerita itu Jihad, Nurijal, Krisna, Anggi, Krisna, Pangeran, sama Rian. Topik lah, mau lah. oh Taufik mau. Oh mau Taufik. Jadi suasananya subuh ya. Ayo kita langsung Dari mulai cerita aja ya. Oke guys, jadi ini pengalaman pribadi di sekolah ya. Jadi dulu tuh langsung ke intinya ya. Dulu tuh gua pulang lomba salah satu tempat dan pulangnya tuh kemalaman. Iya, kemalaman. Jadi kita tuh biasanya kan setelah pulang lomba tuh pasti pulang gitu ya, nggak ada yang nginep di sekolah. Ya, jadi kita tuh memutuskan karena kemalaman memutuskan buat nginep. Nah, posisi kita nginep tuh banyak kan, nggak satu orang dua orang doang, satu ruangan lah gitu ya. Cuma yang jadi masalahnya tuh kayaknya kenapa bisa mengundang hal-hal seperti itu, hal-hal gaib. Kita tuh ngebahas tentang film-film hantu, terus ada yang nonton film hantu, terus pokoknya cerita-cerita mistis kayak gitu. Nah terus gua ngedenger gitu ya dari atas, emang kan di kelas atas tuh pojokan emang serem kan ya. Itu tuh awalnya cuma satu kali pelan itu, terus kayak yang jauh itu awal mereka yang lain masih pada sibuk sama cerita sama masing-masing lah ya, sibuk sama urusannya masing-masing. Gue udah ngedenger soalnya posisi gue tidur di deket pintu, persis banget di deket pintu itu. Satu kali, kedua kalinya nih itu tuh langsung hening, ngedadak hening, nggak tahu kenapa itu satu ruangan ngedadak hening, semuanya ngedenger. Awalnya tuh nggak denger semua, langsung salah satu orang, ada yang denger kan? Ada yang denger nggak tadi di atas ada apa gitu. Terus pada diem, iya tadi dengar ada suara kursi digeser. Terus tuh hening kan, masih tetap hening. Itu sampai ketiga kalinya seret gitu dari gua mah. Udah selesai nih Bang. Udah. Jadi tadi Bang Jihad udah selesai bercerita ya, lumayan mistik. Jadi sekarang langsung lanjut aja ke Nurijal. Jadi gini teman-teman, gua tuh pengen cerita tentang mistis gua ya. Lagi itu tuh Lagi di kamar sama saudara, terus pas keluar lagi mau main lah gitu, mau keluar dari kamar. Pas keluar tuh ada yang lewat dari dapur ke kamar mandi. Itu kejadian di rumah saya. Udah gitu tuh, itu kan kondisi bapak mau kerja tuh, iya. Terus pas mau salim dengan bapak tuh, pas udah keluar nih, kan tadi udah main, si Pari udah pulang ke rumah saudara. Pari itu saudara gua. Nah
pas udah keluar, pas udah mau salim dengan bapak yang mau berangkat kerja, tiba-tiba ada yang nongol di rumahnya saudara gua gitu. Ada yang nongol, matanya merah, kelihatannya seperti perempuan, Iya. rambut keriting, ngeliatin saya gitu, ngeliatin gua gitu. Iya. Ya di situ gua langsung spontan sih, langsung takut, Lari. bilang ke bapak, Iya. bilang ke bapak tadi itu apa, Terus? bukan apa-apa. Tapi pas gua lihat lagi, itu bapak ngelihat gak, kata gua tuh ke bapak gua. Terus kata bapak kagak ngeliat apa-apa. Nah itu mata merah segitu pak, kata gua. Tapi lu pas nanya si makhluk itu masih ada di depan? masih ada, masih. Benar-benar menunjukkan. Ya emang menunjukkan matanya merah. Tapi bapak lu nggak lihat? Nggak. Lu nunjukin itu. Itu kondisi perum masih Baru. kosong lah perum tuh dulu. Iya. Masih baru. Ya udah segitu aja ya cerita dari gua. Tadi cerita dari Ijal udah beres. Langsung aja cerita dari gua lah. Gua pas waktu SMK ya. Tepatnya SMK gua di SMK Tip. Di SMK A. Jadi mulai di SMK itu kan gua ikutan eskul ya, eskul. Terus biasa kalau ikutan eskul awal-awal itu kan suka di ini kan, suka di ospek gitu kan. Nah, eskul ini pas di ospek itu di ospek di Gimana? ini di Wanayasa, di perbukitan gitu, perbukitan. Terus di situ ada villa, dan villa kan tahu kan villa suka jarang dihuni kan, bertahun-tahun atau itu berbulan-bulan gitu ya. Di situ Kosong lah intinya. kosong. Nah, pas ke situ tuh kita masih nggak ada belum ada penunggunya gitu. Pas jam 12 malaman kita tuh suruh ngumpul lalu ditempatin. Nah, gua pas itu ditempatin sendirian di Leuweung Awi. Kalau nggak tahu Leuweung Awi sih tepatnya kebun kayu sih ya, kebun bambu. Itu kebun bambu. Gua di tengah-tengah kebun itu. Nah, diberi tanda patok segitiga kayu di situ, suruh diam di situ sampai jam 3 subuh kalau nggak salah. Gua diam selama 3 jam di situ, nggak ada penerangan sama sekali. Rumah warga jauh dari villa itu ya. Nah, pas gua diam ya, buset, nah itu suara, banyak lah suara yang gua dengar pas itu. Suara kayu yang bergesekan itu, anjir, parah banget sih. Kerasanya horor banget. Teletek. Enggak sih, kayak apa ya? Angin kayak angin. Kan Beda. si kayu itu kena angin, jadi aduh, udah suasananya dingin gitu tuh. Gak ada orang, gua sendirian. Tadi cerita dari gua udah ya. Lanjut aja ke Rian biar tidak banyak basa-basi. Lanjut ya. Ini cerita pengalaman pribadi sih. Sebenarnya udah lama banget ya. Hampir ini pengalaman umur 5 tahun. Jadi waktu umur 5 tahun saya ikut nenek saya pindah dulu keluar kota selama hampir 6 bulan. Setelah pindah keluar kota 6 bulan sama nenek saya diserang penyakit yang nggak ada medisnya, nggak bisa dimedisin. Iya, penyakit yang nggak bisa diobati sama medis. Waktu penyakit itu tuh rasanya tuh bener ya, badan pusing, mata udah nggak bisa kebuka, badan pegel, mata Lu pusing. tadi umur berapa sih? 5 tahun. 5 tahun. Nah, Masih kecil. oh iya, sebenarnya waktu umur 5 tahun sebelum pergi saya dikasih kalung sama orang tua saya. Nah, lanjut ke cerita yang ke habis pusing, mata pegel, pusing.
waktu berobat ke dokter katanya biasa aja. Biasa. Iya biasa. Normal tapi nggak sembuh maksudnya. Pokoknya ngelihat aja Susah. iya kayak yang gempa aja gitu. Gimana mata itu ngelihat kayak yang gempa. Nggak bisa fokus gitu ya? Iya nggak bisa sama sekali. Nah waktu zaman dulu masih percaya gitu kan. Tahayul. Iya nanya ke orang yang pintar. Ternyata saya ketempelan ini apa namanya kelong wewe. Niatnya kelong wewe itu saya tanya mau nyulik saya. Mau nyulik, tapi waktu mau nyulik itu apa ya namanya nggak bisa lah, nggak tahu kenapanya nggak bisa, katanya nggak jadi. Nah lalu habis itu kan dihilangin tuh, katanya kenapa aku nggak jadi nyulik, katanya dia suka sama kalung. Bebas lah nih, si kalungnya itu nggak boleh dipakai lagi, katanya masih bisa iya, takutnya ya. menarik yang lain gitu ya. Cerita dari Rian udah selesai, kita lanjut aja ke cerita Taufik. Pada suatu hari itu dahulu, setahun yang lalu gue itu ada di Indramayu ceritanya. Ini asli ini ya, real, bukan ngarang gitu. Oke. Gue tuh ini pendidikan lah, istilahnya pendidikan. Nggak terlalu banyak orangnya juga, acara malam, jelajah malam lah intinya gitu, jalan kaki. Nah gitu, ini mah langsung aja ke intinya ya. Terakhirnya itu gua langsung ke makaman. Pas masuk ke makam itu, mata itu tuh pakai ikat semua. Peserta yang ikutan itu tuh dipisah-pisahin, suruh tidur di makam. Nah ketika di makam itu disuruh jangan diem, pikiran jangan kosong, suruh baca apa aja. Terus langsung di situ itu ya diem terus, sunyi, hawanya sunyi, angin berhembus, kuburan juga kayaknya terasa serem. Di sendiri pisah, lumayan agak jauh, tapi di pinggir itu suka gimana gitu ya, suasananya beda. tidak beda lah, tidak seperti biasanya gitu ya. Wangi yang undangan juga ada itu lah. Terus ada yang datang, disimpan di belakang gue itu, terasa itu dia di belakang itu mah masih peserta ada di belakang gua, disimpan jadi gua ada temannya gitu ya. Nah itu di situ itu gua mulai dari jam 1 sampai mau subuh langsung suruh balik pulang ke barak masing-masing. Nah ke base masing-masing ya, itu pulang itu ada suatu perkara emang. Ya itu ada yang masuk ke tubuh peserta lain. Ya terus yang di belakang gue itu tuh gue merinding. Di belakang tuh gue lagi diem, tiba-tiba dia itu ya. Langsung gitu. Iya, belum. Ruas jam scare, belum. Gua di situ langsung gimana gitu ya. Gua mau ketendang. Itu kan di situ tuh ada batunya itu kena punggung gua. Bung. Gua takut ketendang dia, kemasukan soalnya. Aduh. Pas di situ enggak lama suruh ngumpul. Tapi, alhamdulillah gitu ngumpul. Ya, langsung baca doa, terus langsung pulang ke barak masing-masing. Udah gitu selesai. Sekian, terima kasih. Jadi cerita dari topik udah selesai ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk, dadah. Yuk, medan.